Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita? Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana? Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya? Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik, naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala, malas bener kalau diajakin salat, sampai sebagian salatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng. Betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau satu hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dia pakai seragam terus tanyain, "Kenapa kamu tetap pakai seragam?" Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Bu, mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan, agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggalin sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirrus sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik sama orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi. Masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan, insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, santaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sholat sunnah manggil orang. Beliau sholat dalam masjid, ada orang mau sholat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya, kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qurannya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuan, sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran. Surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak, baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku, gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku, belum kedengeran juga. Ruku, Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuhan harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuhan, ada api di sekitarmu. Tuhan, kebakaran. Tuhan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuhan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya enggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, "Wah, ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi." Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuhan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuhan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang, kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya, Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya, mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat. Segenap ustadzah yang hadir pada hari ini, Ustadzah Fatimah Asgaf, Ustadzah Suud Al-Kaf, kita doakan semoga senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT, senantiasa dalam syafaat dan rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, dijadikan hambanya yang salehah,
hidup dalam keadaan salehah, meninggal dunia dalam husnul khatimah, di akhirat nanti dapat berkumpul dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa berakhir dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bekerja dengan takwa dan cinta. Itu tema kita pada hari ini. Karena seperti mana yang kita ketahui, yang hadir di sini adalah muslimah pekerja. Jangan sia-siakan hidup kalian. Kita punya hidup di dunia ini hanya sekali ini. Tidak ada siapapun yang hidupnya dalam masa percobaan. Nggak ada siapapun yang masih uji kelayakan. Nggak ada siapapun di antaramu yang masih berada dalam masa-masa percobaan. Kamu menjalani hidup kamu yang sekarang, inilah dia hidup yang akan kamu pertanggungjawabkan. Bukan hanya hari-harinya, melainkan menit dari menit kehidupanmu. Semuanya akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah kematianmu. Maka pastikan keadaanmu yang sekarang adalah keadaan yang layak untuk kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pastikan bahwa hari-hari yang kamu jalani di atas muka bumi ini dapat membuatmu tersenyum ketika kamu datang ke negeri akhirat nanti. Pastikan, Dek, kerjamu ini menyampaikanmu kepada surga, bukan sebaliknya. Pastikan, Kak, kamu bekerja akan menuntunmu kepada bahagia. Tak hanya di dunia, melainkan sampai nanti sesudah kematianmu tiba. Jangan mau sia-siakan hidup. Bekerjalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya sebenarnya siapapun saja dan apapun saja profesinya, semuanya sedang bekerja kok. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai segenap manusia. Bahkan bukan hanya orang yang beriman, segenap manusia. Innaka kadih, sesungguhnya kamu sedang bekerja. Ila rabbik, sampai datang waktumu tiba, kamu kembali kepada Allah Tuhanmu, membawa pekerjaan tersebut. Famulaqi, kamu akan menjumpainya. Semua dari kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia bahkan sedang berjalan menuju Allah. Ada yang kerjanya semuanya bekerja. Ustazah, saya nggak kerja, Ustazah. Kamu ngapain? Scroll Shopee. Nah, itu kan kerja.
Itu kan pekerjaan. Saya hari-hari cuman baring-baringan aja Ustazah. Sambil nonton TikTok. Nah itu kan namanya pekerjaan. Semuanya sedang bekerja. Ada yang menuju ridha Allah. Ada yang menuju murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kamu nih sekarang bekerja di sebuah perusahaan dengan shift masing-masing, dengan jadwal tugas masing-masing, pastikan yang kamu lakukan adalah sebuah perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan yang kamu lakukan adalah menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan yang kamu lakukan dalam hari-harimu adalah langkah demi langkahmu menuju surga. Sebab tak ada yang melakukannya selain dirimu sendiri. Tak ada yang akan menempuhkan jalan surga untukmu selain kamu sendiri. Tak ada yang akan menjalani perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain dirimu sendiri. Tak ada yang akan mencarikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu lebih daripada dirimu sendiri. Pastikan perjalananmu adalah mendekat kepada Allah. Sebab tak ada makna dari berlalunya hari demi hari. Tak ada arti dari terbit tenggelamnya matahari jika itu tidak menjadikanmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Bertambahnya uang. Apa artinya? Bertambahnya pangkat kedudukan di tempat kerja. Apa artinya? Bertambahnya followers. Bertambahnya orang yang suka sama kamu di tempat kerjamu atau di lingkunganmu atau di media sosialmu. Jika itu tidak ada yang kamu bawa sesudah kematianmu. Bu, Kak, Dek, sering saya sampaikan padamu, apa yang tidak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Sayang-sayang. Emangnya kamu belum punya teman yang sudah meninggal dunia? Punya? Yang seumuranmu bahkan punya? Yang lebih kecil darimu bahkan punya? Kamu nyangka enggak pas waktu dia meninggal dunia tuh, oh emang udah kelihatan. Umurnya bakal hanya sebentar. Kelihatan? Kamu enggak nyangka dia mati, sama dia juga enggak nyangka bahwa dia bakal mati secepat itu. Dia masih punya harapan untuk nanti bakalan nikah. Dia masih punya harapan untuk dia bisa melihat anak-anaknya tumbuh berkembang. Dia masih punya harapan untuk punya rumah, tidak hanya ngontrak seperti yang selama ini dia jalani. Dia masih punya harapan terhadap urusan-urusan dunianya. Akan tetapi ajal ketika datang tidak meminta persetujuan. Ajal ketika datang
kamu tidak diminta tanda tangan. Ketika waktunya tiba, semuanya mendadak terhenti. Saat itu kamu tahu apa yang sungguh-sungguh berarti. Ketika waktumu berangkat tiba, saat ajalmu telah datang menjemputmu, kamu jadi tahu apa yang sebenarnya bermakna, apa yang sebenarnya bernilai. Kamu jadi paham yang ternyata nggak segitu pentingnya. Kamu jadi paham apa yang sebenarnya gak begitu berarti. Kamu jadi ngerti. Ternyata uang yang kamu punya gak segitunya punya arti. Jabatan gak segitunya juga. Teman, kawan, gak segitunya juga. Laki-laki yang mencintaimu, gak segitunya juga. Semuanya kamu tinggalkan. Semuanya kamu tinggalkan. Yang akan kamu bawa adalah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, benar banget Allah mengingatkan kita tentang caranya berkehidupan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanabluwannakum walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat fabasyiris sabirin. Kata Allah, kamu jangan berharap hidup seneng terus-terusan. Orang yang namanya hidup sudah pasti bakalan melalui ujian. Siapa yang bilang? Yang menciptakan kehidupan. Jangan ada yang lebih kamu percayai daripada ucapan sang pemberi kehidupan. Kalau ada orang ngomong, hidup kamu di dunia, kalau kamu punya duit banyak beres, enggak bener. Kalau ada yang ngomong, kalau kamu jadi perempuan cantik setengah permasalahan hidupmu kelar. Nggak benar. Jangan percaya. Kalau ada orang bilang, kalau kita nih punya suami kaya raya, udah deh. Kita santai deh di rumah. Seneng deh kita. Nggak capek-capek lagi deh kita. Hari-hari kita bakalan nyalon aja. Sambil tangan kaki kita di mani-pedi. Rambut kita dikeramasin. Muka kita didandanin. Teman-teman sekalian, jangan percaya. Sebab sang pencipta kehidupan mengatakan hal yang berbeda. Dia berkata dalam firman-Nya, walanabluwannakum. Semua dari kalian, mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau kurang cantik, mau pinter, mau kurang pinter. Siapapun aja dari kalian. Mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau nenek-nenek. Mau laki-laki, mau perempuan. Siapapun saja dari kalian hidup di atas muka bumi, aku sang pemberi kehidupan
menyampaikan kepada kalian tak akan pernah lepas dari ujian. Walanabluwannakum, dan niscaya pasti sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian. Bisyai'in. Apa aja ya Allah jenisnya ujian? Bisyai'in minal khauf. Dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ini penyakit ini semakin menjadi-jadi. Bertambahnya zaman semakin menjadi-jadi. Orang menyebutnya dengan istilah-istilah baru. Yang keren-keren. Tapi walaupun keren kan penyakit. Sekarang zaman ini mereka sebutnya dengan nama anxiety. Apa itu? Kecemasan berlebih. Ketakutan yang menguasai. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti akan menguji kalian. Mau kaya, mau miskin. Siapapun aja kalian. Mau duitnya banyak, mau duitnya sedikit. Urusan hati aku yang punya, kata Allah. Kalian. Dengan rasa takut. Dengan kegalauan. Dengan kekhawatiran. Walju'. Aku akan beri kepada kalian rasa lapar. Yang miskin aja ya Allah. Oh enggak, yang kaya juga. Bu, coba liatin. Antara yang kaya sama yang miskin, sama Allah tuh dikasih rasa lapar, sama-sama aja. Dikasih rasa kenyang juga sama-sama aja. Ada berapa banyak orang-orang yang mampu secara finansial, tapi mereka memutuskan untuk tidak mau makan. Ya itu kan pilihan Ustazah. Oh siapa bilang pilihan? Enggak juga. Banyak yang enggak jadi pilihan. Harus mengurangi makan. Kenapa gitu? Yang ini enggak boleh dimakan kolesterol. Yang ini nggak boleh dimakan karena gula darah, hipertensi, ya kan? Cara Allah membatasi isi perutmu. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa lapar, teman-teman sekalian. Orang yang nggak punya uang banyak, mereka nggak mampu beli makanan banyak, tapi semua makanan boleh dia makan. Giliran ketika udah punya duit banyak, semua makanan bisa dia makan, dokter melarangnya. Sama aja. Sama aja. Cara Allah SWT untuk memberi ujian yang kata Allah wa naqs wal anfusi wath thamarat minal khauf wal ju'. Khauf wal ju'. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, wal ju' dan rasa lapar. Belum lagi ada banyak orang-orang zaman sekarang. Ketakutannya bukan nama perang. Ketakutannya bukan ama tagihan. Ustazah saya mah paling deg-degan tuh Ustazah kalau udah tanggal-tanggal tua. Ada yang begitu. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi banyak juga orang-orang yang gak punya ketakutan sama saldo minta maaf. Pernah nggak diminta maafin Mas Aldo?
saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transferan ini. Diminta maafin Mas Aldo. Saudaraku sekalian, ada banyak orang-orang yang nggak lagi bermasalah urusan yang seperti itu. Udah nggak takut lagi sama yang kayak begituan. Tapi yang mereka takutkan, ini terutama banyak perempuan nih, adalah timbangan. Ustazah kok tahu? Tahulah. Orang saya digituin juga sama dokter. Masya Allah. Biar lututnya nggak sakit-sakit lagi, Ustazah mohon kurangi ya timbangannya. Dok. Saudaraku sekalian, saya muliakan cara Allah buat bikin hamba-hambanya diuji dengan dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat. Kata Allah, hidup gak bakalan seneng terus-terusan. Pasti ada masanya dalam kehidupan kamu aku kurangin. Apanya ya Allah yang dikurangin? Wa naqsin minal amwal. Ada yang dikurangin hartanya. Itu tadi diminta maafin Mas Aldo. Wal anfus. Ada yang dikurangin jiwanya. Suami yang dia sayangi meninggal dunia. Orang tua yang dia kasihi berpulang meninggalkannya. Anak-anak yang dia lahirkan dengan separuh nyawa. Besar harapannya pada sang anak. Agar kelak bisa menjadi yang menopang keluarga, sandaran bagi keluarga, menaikkan harkat derajat bagi keluarga. Ternyata ia sudah meninggal dunia di usia yang masih sangat belia. Cara Allah SWT mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah tujuan. Dunia bukanlah tujuan. Kamu hidup bukan buat bekerja di perusahaan. Bukan. Kita hidup bukan buat bekerja di dunia untuk dunia. Semua akan kamu tinggalkan. Naqsin minal amwal wal anfus wathamarat. Dikurangin hasil panennya, dikurangin buah-buahannya, dikurangin gajiannya, dikurangin penghasilannya. Babasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira. Berikanlah ucapan selamat. Kepada siapa ya Allah? Kepada orang-orang yang sabar. Kepada hamba-hamba yang mampu bertahan. Bertahan bagaimana? Bertahan menjalani kehidupan dengan takwa dan cinta. Merekalah orang-orang yang menang. Ya Allah, yang sabar tuh yang bagaimana ya Allah? Yang bertahan itu yang seperti apa ya Allah? Apakah sampai dengan datang kematian, dia sudah punya pasangan, meninggalkan keluarga, kerabat yang menyayanginya, ada anak-anak yang lucu-lucu ketika dia meninggal dunia? Enggak, bukan kata Allah.
Siapa ya Allah? Apakah yang punya memori paling banyak? Apakah yang ilmunya paling banyak? Yang IQ-nya paling tinggi? Bukan. Bukan, kata Allah. Pemenangnya yang bertahannya sampai di garis finish kehidupan, sabirin, orang-orang yang sabar, bukan yang punya warisan paling banyak, bukan yang punya harta paling melimpah, bukan yang punya jabatan paling tinggi di perusahaan, bukan yang meninggalkan banyak keluarga, anak, cucu, bukan itu semuanya. Bahkan bukan yang meninggalkan banyak pujian orang. Siapa ya Allah para pemenang kehidupan yang kau sebut sebagai as-sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertahan sampai di garis finish? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang berujar, yang berkata dengan lisannya karena faham maknanya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan dengan lisannya sesudah dia meyakini dengan hatinya. Karena mereka menjalankan kehidupan dengan memahami makna ini, kata Allah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Karenanya, yang enggak kamu bawa ketemu sama Allah, tidak harus kamu bela mati-matian. Kamu berpulang hanya kepada Allah. Yang enggak kamu bawa buat jadi bekal pulang. Bukan untuk itulah kamu diciptakan. Yang tidak kamu bawa saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dan siapapun itu bukanlah merupakan tujuanmu menjalani kehidupan. Teman-teman saudaraku sekalian, yang enggak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Biar enggak banyak nyeselnya. Saat kematianmu tiba, kamu bakal faham bahwa kembalimu hanya kepada Allah. Karenanya yang penting dalam hidup adalah hubunganmu dengan Allah. Itu sebabnya agar semuanya bermakna, laksanakanlah dengan takwa. Takwa itu menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kamu menjadikannya sebagai hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takwa. Kamu kerja, betul kamu punya perusahaan tempatmu bekerja,
Tapi di atas itu sebenarnya kamu sedang kerja sama Allah. Enggak usah takut. Enggak usah takut sama siapapun selain Allah. Jalankan saja semuanya dengan penuh ketakwaan. Yang takwa sama Allah. Sebab alamat rezekimu hanya satu. War-Razzaq, kata Allah. Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki. Allah lah satu pemilik kekuatan sejati. Gak usah takut. Kamu mau sholat. Nanti kalau saya tinggalin kerjaan, saya mau sholat nih nanti saya bisa dicat nih. Bu, Kak, Dek, ada bos. Tapi di atas bos kecilmu itu ada bos yang paling besar. Dialah yang sebenarnya memberi rezeki padamu. Tenang aja. Jangan tinggalkan bos besarmu hanya karena kamu takut terhadap bos kecilmu. Cuman masalahnya nih, saya tahu, kamu tuh gak kalah sama bos kecil. Kamu itu seringkali kalah sama hawa nafsumu sendiri. Dikasih waktu istirahat buat sholat, bukannya sholat malah makan. Betul? Medsosan. Betul? Giliran waktunya habis baru kemudian sibuk sholat. Buru-buru sholat. Terus sambil bilang, saya mah gak takut sama bos yang kecil. Saya takutnya sama bos yang besar. Bos yang besar gak setuju kamu medsosan. Bos yang besar sudah memanggilmu untuk mengerjakan sholat di waktu yang terbatas itu. Lah ngapain kamu ngerjain urusan yang lain? Kamu gak kalah sebenarnya sama bos yang kecil. Kamu sedang kalah sama hawa nafsumu sendiri. Bukan itu yang saya maksud tentu saja. Akan tetapi jalani hidup dengan takwa. Allah duluin. Kak, Allah duluin. Dek, Allahnya duluin. Jangan mau kalah sama hawa nafsumu. Allahnya duluin. Duluin dalam segala macam urusan. Duluin Allah dalam caramu menjalani kehidupan. Sholat duluin, ibadah duluin, zikir duluin, caramu makan, duluin Allah, duluin Allah. Allah nyuruh kamu buat makan tuh duduk, duluin Allah Subhanahu wa taala. Gak keburu nih kalau makannya duduk. Lah, emang kalau makan sambil duduk jadi lambat gitu? Jadi lebih lama gitu? Kok sampai kamu memutuskan untuk makan sambil berdiri? Habisnya buru-buru ustazah. Enggak gitu cara jalanin kehidupan. Yang takwa. Duluin Allah. Saya suka heran aja ngelihat orang kalang kabut hidupnya. Saya harus bekerja. Sholat gimana? Enggak keburu sholat lah.
kenapa kamu nggak pakai jilbab? Oh, nggak keburu. Hah? Kok bisa nggak keburu? Ya kan ribet kalau pakai jilbab, ribetan sisiran dah menurut saya. Saya kalau zikir dulu habis sholat, nggak keburu waktunya. Saya kasih tahu. Itu buru-buru adanya di pikiranmu. Saya udah buktiin. Keburu-buruan dalam hidup kita yang membuat kita meninggalkan ibadah yang semestinya kita lakukan adanya cuma di pikiran. Teman-teman, adanya cuma di pikiran. Cobain kamu kerjain dulu dan kamu akan lihat waktumu jadi lebih berkah. Sholatlah di waktunya. Kerjain duluan tuh sholatnya, nanti kamu akan lihat. Waktu sisanya tuh justru malah jadi lebih berkah. Kalau kamu duluin yang lain-lain, nanti sholatnya malah justru jadi gak keburu. Tapi kalau kamu duluin sholat, nanti yang lain-lain bakal jadi keburu semuanya. Percayalah saya, coba uji nih. Prinsip saya ini. Coba uji aja. Kamu akan lihat. Kamu duluin Allah, urusanmu akan didahulukan sama Allah. Kamu utamakan Allah, Allah akan mengutamakanmu. Kamu mementingkan Allah, maka segala urusanmu akan Allah Subhanahu wa taala pentingkan. Ini yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usduq fima bainaka wa bainallah yasduqukallah. Sungguh-sungguhlah kamu dengan urusan antaramu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan kamu menjadi benar, menjadi bagus, menjadi shadiq, menjadi penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bersungguh-sungguh sama Allah, Allah akan bersungguh-sungguh denganmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang ulama. Saya lagi nginget-nginget namanya nih, lupa. Senang banget saya lupa. Kita senang Ustazah kalau Ustazah lupa. Kenapa gitu? Ustazah juga manusia. Kamu pikir selama ini saya jin apa? Berapa waktu yang lalu ketika saya sakit, ada yang datang gitu sama saya. Terus bilang kayak begini, ya Allah Ustazah, saya ketika dengar kabar Ustazah sakit, saya jadi mikir, Ustazah bisa sakit juga. Saya bingung dengernya antara seneng sama sedih. Karena setahu saya, yang gak sakit itu antara malaikat atau Fir'aun. Dia ditanya, ulama tadi ini, dia ditanya. Dia bilang, apa yang membuatmu menjadi seorang ulama yang luar biasa nih? Apa? Apa yang menjadikanmu sebagai seorang wali min auliyaillah? Maksudnya, kamu bisa menjadi orang besar semacam ini, itu karena apa gitu?
Dia bilang, bermanfaat bagi saya nasihat guru saya. Saya pernah dengar guru saya ngasih nasihat sama saya. Nih ya, orang-orang besar nih Bu, Kak, Dek, dinasehatin sekali bermanfaat seumur hidup. Kamu dengar nasihat bolak-balik. Masih gini-gini juga. Sama sih saya juga. Mudah-mudahan dah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Dia bilang bermanfaat pada saya nasihat guru saya. Apa nasihatnya? Nih. Man aqbal 'alallahi jumlah, aqbalallahu alaihi jumlah. Man a'rad 'anillahi jumlah, a'radallahu anhu jumlah. Wa man kana sa'ah fasa'ah, kana Allahu lahu sa'ah fasa'ah. Siapa yang menghadap kepada Allah secara keseluruhan, siapa yang 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan 100% kepadanya. Siapa yang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan membersamainya seumur hidupnya. Siapa yang habis-habisan untuk Allah, Allah pun akan selalu ada untuknya. Man a'rad 'anillahi bikulliyatih, a'radallahu anhu jumlah. Siapa yang berpaling dari Allah 100%, Allah pun akan meninggalkannya 100%. Wa man kana sa'ah fasa'ah, kana Allahu lahu sa'ah fasa'ah. Siapa yang sama Allahnya sesekali, Allah pun akan ada untuknya sesekali. Tinggal kamu pilih, kamu mau yang mana. Kamu jalanin hidup, tuh dia. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau menghadapkan diri 100% kepada Allah. Saya kerja buat Allah, saya bangun tidur karena Allah. Saya mengerjakan sholat karena Allah perintahkan saya tidak meninggalkan zikir karena Allah. Saya sarapan karena Allah, saya jalan karena Allah, saya berangkat kerja karena Allah. Kamu merasakan hidupmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala 100%. Allah pun akan ada bersama denganmu 100%. Dan kamu pasti lihat. Kamu pasti lihat. Setidaknya dalam kehidupanmu, orang-orang yang menjalani hidupnya antara dia sama Allah 100%. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana guru-guru saya menjalani kehidupan mereka 100%. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah satu hari waktu saya di Tarim, ada datang seorang sahabat dari Indonesia. Beliau sudah tinggal di Tarim, kemudian pulang. Satu hari dia datang ke Tarim, kemudian ajakin saya berkunjung.
Dia bilang, yuk kita hari ini datang ke Fulanah bintu Fulanah, sebut namanya gitu. Saya bilang, oh dia waliyah? Iya, kata gitu. Ulama? Bukan. Penjahit? Hah? Apa? Tukang jahit? Oh, tapi soleha banget. Kenapa memangnya? Dia bilang yuk ikut aja, biar kenal, biar tahu. Saya berangkat. Baru dari gerbang nih, saya udah dengar suara yang berbeda gitu. Suara mesin jahit. Gak beda sih ya. Mesin jahit di mana-mana sama aja. Tapi begitu masuk rumah nih, di ruang tamu gitu, saya dengar suara mesin jahitnya agak beda emang. Begitu masuk, ini kok beda ya? Karena ternyata bersama dengan suara mesin jahitnya, dia berzikir. Zikirannya, la ilaha illallah, yang ketika dengarnya, saya merasa suara zikirnya itu seirama sama suara mesin jahitnya. Kayak kalau lagi kenceng gitu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Barengan sama suara mesin jahit yang gak bisa saya contohin karena saya bukan mesin jahit. Terus kalau mesin jahitnya suaranya agak lebih pelan, dia jahitnya lebih pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pun mendekati dia, bersama dengan gerakan suara mesin jahit, bibirnya pun bergetar bersama dengan zikir yang dia baca. Saya pandangi perempuan tersebut, kemudian saya duduk di sampingnya. Saya bilang sama beliau, Babah, apa kabar? Sambil jahit, la ilaha illallah, apa nak? Babah, apa kabar? Baik, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuekin saya. Saya tanya lagi, Babah udah nikah, la ilaha illallah, apa nak? Sudah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai sesudah selesai, dia menjahit baru, udah selesai. Usianya udah tua, dia hanya menjahit kain mukena. Dia hanya menjahit kain untuk dijadikan mukena. Dan itu bersama dengan usianya yang sudah menua, matanya pun juga udah mulai rabun, sepertinya mulai berkurang penglihatannya. Kadang mukena yang dijahit warna hijau, benangnya merah. Tapi ya itu, berkah ya. Lain lah tentu saja. Saya tanyakan berapa banyak mukena yang beliau bisa jahit setiap harinya. Ternyata nggak banyak juga. Dan dia pun juga itu menjahit hanya mukena. Karena dia bilang agar ada jasa saya, ada keringat saya dalam setiap mukena yang dipakai untuk ibadah. Terus kalau kita tambahin uang ongkos jahitnya, dia malah tolak. Dia bilang saya takut nanti saya nggak ada pahalanya nih. Jadi nggak usah ditambahin. Nilai yang sangat murah sekali. Waktu itu tuh nilainya tuh kayak sekitar 5.000 rupiah duit kita gitu. Ongkos jahitnya. Ya kalau sekarang mungkin kayak 20.000 gitu. Yang nggak cukup gitu kayaknya kalau dibuat makanan yang mewah gitu. Tapi ya cukup lah kalau dibikin makanan yang sederhana.
Saya tanya berapa banyak zikir yang Hubabah baca. Dia bilang, saya enggak ngitung, nak. Saya bilang, kenapa? Kenapa kamu memutuskan untuk berzikir setiap waktu? Dia menjawab, saya takut kalau saya meninggal dunia, saya enggak punya cukup bekal menghadap padanya. Saya takut kalau saya tidak banyak zikir, saya takut datang pada Allah dalam keadaan fakir. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang semacam ini, tentu mereka adalah pemenang kehidupan. Ketika datang waktunya berakhir, ketika datang akhir waktu, berada di garis finish, mereka telah menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah mau. Menjadikan hidupnya lillahi ta'ala. Mereka telah aqbala 'alallahi bikulliyati, menghadap dirinya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Kak, Dek, Allah ketika memuji hambanya, hamba-hamba yang dipuji Allah dalam Al-Quran, Allah nggak bilang mereka adalah orang-orang yang meninggalkan pekerjaan dunia mereka. Mereka nggak lagi kerja buat dunia. Maksudnya mereka nggak kerja nyari dunia, nggak gitu bahasa Allah. Nggak gitu. Allah ketika memuji hamba-hambanya dalam Al-Quran, Allah nggak bilang mereka adalah orang-orang yang nggak dagang, nggak kerja, nggak berkeringat, enggak. Jadi kamu jangan merasa, oh saya kok masih kerja ya, saya belum hidup dalam keadaan mulia. Saya kepengen tuh biar jadi perempuan yang di rumah aja gitu, yang kemudian hadir di majelis-majelis aja, nggak sibuk memikirkan harus keluar pagi, kemudian pulang sore atau bahkan keluar sore, pulang malam. Nggak gitu. Allah ketika menyebutkan tentang hamba-hamba yang dia cinta, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hamba-hambaku, kata Allah, adalah orang-orang yang usahanya, dagangnya, bisnisnya, pekerjaannya tidak membuat mereka lalai dari Allah. Bukan yang gak kerja, tapi yang kerjanya tidak membuat mereka lalai dari Allah. Yang tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika memang harus tetap bekerja. Gak apa-apa, kamu kerja gak apa-apa. Setidaknya kerja menghalangkanmu dari mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Saya malah justru bangga padamu, teman-temanku sekalian, adik-adikku sekalian, bahkan anak-anakku sekalian. Kan katanya banyak gen